Aku pernah berpikir bahwa hidupku biasa saja, seperti remaja lain di Jakarta yang sibuk dengan sekolah, teman, dan mimpi kecil. Aku pernah yakin bahwa perasaanku terhadap perempuan adalah satu-satunya yang normal, sampai hari itu datang dan merobek semua keyakinanku. Aku pernah menganggap Ricky hanya sahabat terbaik, kakak kelas yang selalu melindungiku, hingga ayahnya, Pak Budi, masuk ke kamar saat aku sedang berganti pakaian. Semuanya bermula di rumah Ricky, di sebuah perumahan sederhana di pinggiran Jakarta Selatan. Kami sering nongkrong di sana setelah sekolah, main game, cerita tentang cewek-cewek di kelas, atau sekadar makan mie instan sambil nonton bola. Ricky anak tunggal, ibunya sudah meninggal saat dia kecil, jadi rumah itu hanya diisi dia dan Pak Budi, ayahnya yang bekerja sebagai pegawai negeri biasa. Pak Budi orang yang pendiam tapi hangat. Dia selalu menyapa aku dengan senyum lebar, "Ardi, lagi makan apa nih? Ambil aja di dapur ya." Aku merasa nyaman di rumah itu, lebih nyaman daripada di rumahku sendiri yang selalu ramai dengan adik-adik. Hari itu hujan deras mengguyur Jakarta sejak sore. Kami basah kuyup pulang dari sekolah karena naik motor bareng. Ricky bilang, "Lo ganti baju dulu di kamar gue, Dar. Basah banget nih." Aku mengiyakan, masuk ke kamar Ricky yang sudah seperti kamar keduaku. Aku lepas kaos basahku, berdiri di depan cermin sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Tubuhku yang masih remaja, kurus tapi mulai berotot karena sering main futsal, terpapar udara sejuk. Aku tidak sadar pintu kamar sedikit terbuka. Tiba-tiba, pintu terbuka lebar. Pak Budi masuk, membawa segelas teh hangat. Ricky bilang, "Lo basah, nih teh." Kalimatnya terhenti. Matanya tertuju padaku, pada tubuhku yang hampir telanjang. Aku buru-buru ambil handuk, tapi terlambat. Wajahnya memerah, bukan marah, tapi seperti terkejut yang dalam. Dar. Gue kira Ricky di sini." Dia buru-buru keluar, tapi aku melihat sesuatu di matanya, pandangan yang lama, yang membuat jantungku berdegup aneh. Malam itu, Ricky harus ke rumah neneknya karena ada urusan keluarga mendadak. Aku yang sudah terlanjur di sana, diinkan Pak Budi menginap. "Daripada lo pulang hujan-hujanan, nginep aja sini." Kamar Ricky kosong. Aku mengangguk, tapi hati kecilku gelisah. Makan malam berdua saja dengannya terasa berbeda. Dia banyak diam, tapi sesekali tersenyum, bertanya tentang sekolahku, tentang mimpi kuliahku. "Lo mau jadi apa nanti, Dar?" Suaranya lembut, seperti ayah sungguhan. Setelah makan, aku ke kamar Ricky, berbaring di kasur sambil strolling. Pintu kamar terketuk pelan. Pak Budi masuk, membawa selimut tambahan. "Malam dingin nih." Dia duduk di pinggir kasur, tidak langsung pergi. Diam sejenak, lalu dia berkata, "Tadi sore." "Maya, Dar. Gue nggak sengaja." Aku balas tersenyum canggung, "Nggak apa-apa, Pak." Tapi dia tidak bergerak. Matanya lagi-lagi menatapku lama, seperti mencari sesuatu. "Lo sudah besar ya sekarang," katanya pelan. Tangannya menyentuh bahuku, seolah mengelus selimut. Sentuhan itu hangat, membuat tubuhku bergetar. Aku tidak menolak. Malah, ada rasa aneh yang muncul, rasa yang selama ini aku tekan dalam-dalam. Kami bicara lama malam itu, tentang hidupnya yang kesepian sejak istri meninggal, tentang bagaimana Ricky adalah segalanya baginya. Tapi di balik kata-kata itu, ada arus lain yang mengalir, arus yang membuat malam itu menggetarkan. Aku tidur gelisah, memimpikan sentuhannya. Besok pagi saat Ricky pulang, semuanya seperti biasa lagi. Tapi aku tahu, sesuatu telah berubah selamanya. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi yang samar. Aku sering ke rumah Ricky, tapi sekarang alasanku bukan hanya untuk bertemu dia, melainkan harapan sekilas melihat Pak Budi. Setiap kali dia menyapa, senyumnya lebih dalam, pandangannya lebih lama. Ricky tidak curiga, dia malah senang aku sering datang.
Lo kayak saudara gue sendiri, Dar, katanya sambil menepuk pundakku. Tapi di dalam hatiku badai berputar. Aku mulai sadar bahwa perasaanku terhadap Pak Budi bukan sekadar kagum pada sosok ayah. Ada tarikan yang lebih dalam, yang membuatku malu tapi juga rindu. Di malam-malam sendirian, aku memikirkan malam itu lagi, sentuhan tangannya di bahu, suaranya yang pelan. Aku tahu ini salah, dia ayah sahabatku, jauh lebih tua, tapi perasaan itu tumbuh liar. Suatu sore, Ricky ada latihan basket di sekolah. Aku datang ke rumahnya, katanya untuk nunggu dia pulang. Pak Budi membukakan pintu, tersenyum lebar. Ricky belum pulang, Dar. Masuk aja dulu. Kami duduk di ruang tamu, minum kopi bareng. Obrolan ringan tapi semakin dalam. Dia cerita tentang masa mudanya, tentang cinta pertamanya yang gagal, tentang kesepian yang dia rasakan. Lo beruntung punya teman seperti Ricky, katanya. Gue kadang iri melihat kalian berdua. Aku balas, Pak Budi juga punya kami kok. Dia tertawa pelan tapi matanya serius. Tangannya menyentuh tanganku saat memberikan gula. Sentuhan itu lagi membuat jantungku berdegup kencang. Kami diam sejenak, tatapan saling terkait. Malam semakin larut, Ricky telat pulang karena hujan lagi. Pak Budi mengajak aku makan malam bareng. Di meja makan hanya kami berdua. Cahaya lampu kuning membuat wajahnya tampak lebih lembut. Lo tahunggak, Dar, katanya tiba-tiba, sejak hari itu gue sering mikirin lo. Aku terdiam, pipiku panas. Maksudnya, tanyaku pelan. Dia menunduk, gue nggak tahu ini benar atau salah. Tapi lo membuat gue merasa hidup lagi. Kata-kata itu seperti petir di hatiku. Aku ingin lari, tapi juga ingin mendekat. Kami bicara panjang malam itu, tentang perasaan yang selama ini kami tekan. Dia bilang dia pernah merasakan hal serupa di masa muda, tapi disembunyikan karena takut. Aku cerita tentang kebingunganku sendiri, tentang bagaimana aku selalu merasa berbeda dari teman-teman. Saat hujan reda, Ricky pulang. Kami berpura-pura biasa, tapi di dalam, api telah menyala. Sejak itu, kami sering mencuri waktu berdua, obrolan rahasia, sentuhan kecil yang penuh makna. Tapi aku tahu ini berbahaya. Ricky sahabatku, bagaimana jika dia tahu? Hubungan kami semakin dalam, tapi selalu dalam bayang-bayang rahasia. Pak Budi, aku mulai memanggilnya Mas Budi saat kami berdua, selalu hati-hati. Kami bertemu saat Ricky tidak di rumah, atau di malam saat dia tidur pulas. Pelukan hangat, ciuman lembut di pipi, kata-kata cinta yang dibisikkan. Tidak pernah lebih dari itu karena kami tahu batas. Tapi perasaan itu nyata, dalam, membuatku merasa utuh untuk pertama kali. Di Jakarta yang ramai, kami seperti dua jiwa yang tersembunyi. Kami jalan-jalan di Ancol saat akhir pekan, pura-pura ayah dan anak teman-anaknya. Tangan saling genggam di bawah meja kae, tatapan penuh kasih di tengah keramaian. Mas Budi bilang gue nggak pernah bahagia seperti ini sejak istri gue pergi. Aku balas, aku juga, Mas. Lo membuat aku mengerti siapa aku sebenarnya. Tapi konflik mulai muncul. Ricky mulai curiga karena aku terlalu sering ke rumahnya. Lo lagi ada apa sih sama rumah gue? Kayaknya lo lebih suka sama bapak gue daripada gue, candanya suatu hari. Aku tertawa paksa, tapi hati kecilku ketakutan. Mas Budi juga gelisah, dia takut kehilangan anaknya jika rahasia ini terbongkar. Suatu hari, tinggi sekali konfliknya. Ricky pulang lebih awal dan hampir melihat kami berpelukan di dapur. Untung Mas Budi cepat bereaksi. Malam itu, kami bertengkar pelan. Kita harus hati-hati, Dar. Gue nggak mau Ricky terluka. Aku menangis, tapi aku nggak bisa jauh dari lo, Mas. Dia memelukku erat, gue juga. Kita cari jalan. Semakin rumit ketika ada gosip di lingkungan. Tetangga melihat kami terlalu dekat, mulai bisik-bisik.
Di Indonesia ini hal seperti kami masih tabu, dianggap dosa besar. Mas Budi ditegur oleh kerabatnya, disuruh menikah lagi agar tidak kesepian. Dia marah, tapi diam saja demi Ricky. Aku mulai merasa bersalah. Aku mencintai Mas Budi, tapi juga mencintai Ricky sebagai sahabat. Bagaimana jika ini menghancurkan segalanya? Rahasia kami semakin sulit dijaga. Ricky mulai menjauh, merasa aku berubah. Lo lagi pacaran ya? Kok rahasia-rahasia, tanyanya suatu hari. Aku bohong bilang lagi dekat sama cewek di sekolah. Tapi dia tidak percaya. Mas Budi semakin stres di kantor, sering pulang larut. Puncaknya datang saat ulang tahun Ricky. Kami rayakan di rumah, hanya kami bertiga. Malam itu setelah Ricky tidur mabuk sedikit karena minum bir, Mas Budi dan aku di ruang tamu. Kami bicara serius. Kita nggak bisa terus begini, Dar. Ini menyiksa. Aku menangis, lo mau putus. Dia menggeleng, nggak. Gue cinta lo. Tapi kita harus jujur sama Ricky. Keesokan harinya, pengkhianatan terjadi. Ricky menemukan pesan di ayahnya, pesan dariku yang penuh cinta. Dia marah besar, memukul pintu kamar. Lo sama bapak gue. Dasar pengkhianat. Jeritanya memecah rumah. Mas Budi mencoba menenangkan, tapi Ricky menangis, gue percaya lo berdua. Kenapa lo lakuin ini ke gue? Aku merasa dunia runtuh. Ricky pergi dari rumah, menginap di rumah teman lain. Mas Budi menangis di pelukanku, ini salah gue. Gue yang mulai. Kami berdua hancur, tapi juga semakin dekat dalam duka. Ricky tidak mau bicara berminggu-minggu. Gosip menyebar di sekolah, aku dijauhi teman-teman. Di masyarakat, kami dihakimi tanpa ampun. Tapi di tengah itu, cinta kami semakin kuat. Mas Budi bilang, apapun yang terjadi, gue nggak akan tinggalin lo. Konflik memuncak saat Ricky pulang dan konfrontasi besar. Dia menangis, kenapa lo nggak bilang dari awal? Gue sahabat lo. Kami jelaskan semuanya, tentang perasaan yang tak terduga, tentang cinta yang tulus. Ricky diam lama, lalu pelan bilang, gue benci kalian. Tapi gue juga nggak mau kehilangan kalian. Setelah pengkhianatan itu terbongkar, hidup kami seperti badai yang tak kunjung reda. Ricky memilih diam, jarang pulang ke rumah. Mas Budi depresi, sering sakit. Aku bolak-balik antara rumahku dan rumah mereka, mencoba menjembatani. Tapi luka itu dalam, terutama bagi Ricky yang merasa dikhianati dua orang terdekatnya. Masyarakat sekitar semakin ganas. Ada yang menelepon anonim, mengancam. Di masjid, Mas Budi ditegur keras oleh tetangga. Ini dosa besar, Bud. Tobatlah. Dia diam saja, tapi hatinya hancur. Aku juga dibully di sekolah, dipanggil nama-nama buruk. Tapi kami saling menguatkan. Malam-malam kami bicara berjam-jam, tentang mimpi pindah ke tempat lain, tentang menerima diri apa adanya. Suatu hari, Ricky datang ke rumahku sendirian. Wajahnya pucat. Gue mau bicara sama lo, Dar. Kami duduk di taman belakang. Dia cerita tentang kebingungannya, tentang bagaimana dia juga pernah mempertanyakan dirinya sendiri. Gue nggak benci kalian karena gay. Gue benci karena lo bohongin gue. Aku menangis, minta maaf berulang. Dia peluk aku, gue butuh waktu. Perlahan, Ricky mulai membaik. Dia bicara dengan ayahnya, meski canggung. Kami bertiga makan malam bareng lagi, diam-diam, ada harapan kecil di sana. Tapi konflik baru muncul. Keluarga besar Mas Budi tahu mengadakan pertemuan keluarga. Mereka menuntut Mas Budi menjauhiku atau diusir dari keluarga. Dia tegar, ini hidup gue. Gue cinta Ardi. Aku tersentuh, tapi juga takut. Di tengah itu, cinta kami semakin dalam. Kami belajar tentang penerimaan diri, tentang bagaimana di Indonesia ini sulit, tapi bukan mustahil.
Akhirnya, setelah berbulan-bulan penuh air mata dan perjuangan, ada titik terang. Ricky yang menjadi kunci. Dia bicara panjang dengan ayahnya, mengakui bahwa cinta itu tulus. Gue lihat kalian bahagia bareng. Gue nggak mau bapak kesepian lagi. Mas Budi menangis, memeluk anaknya erat. Kami bertiga sepakat untuk hidup lebih terbuka, tapi hati-hati. Ricky mendukung kami, bahkan membantu menjelaskan ke teman-temannya. Gosip perlahan reda, meski tidak hilang. Masyarakat masih menghakimi, tapi kami punya satu sama lain. Mas Budi dan aku memutuskan untuk bersama, meski tidak bisa terbuka sepenuhnya. Kami pindah ke apartemen kecil di Jakarta Pusat, Ricky sering berkunjung. Hidup kami sederhana, penuh kasih. Aku kuliah, dia kerja, Ricky lanjut sekolah dengan lebih dewasa. Kami belajar bahwa cinta sejati melewati batas usia, batas norma. Meski ada pengkhianatan awal, ada luka, tapi akhirnya ada pengampunan. Di negeri ini yang masih keras, kami menemukan kedamaian dalam pelukan satu sama lain. Beberapa tahun kemudian, Ricky menikah dengan gadis baik, punya anak. Kami jadi keluarga besar yang aneh tapi bahagia. Aku dan Mas Budi tetap bersama, tua bareng, saling jaga. Hidup tidak sempurna, tapi penuh makna. Kami manusia dengan cinta yang tak salah, hanya berbeda. Dan itu cukup.